Haleluya, shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali malam ini. Biarlah kita mau terus ada dalam hadirat Tuhan. Ya, karena di hari-hari terakhir ini firman Tuhan berkata akan datang masa yang sukar, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Kami tahu ketika kami dekat dengan Engkau, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan di dunia ini Bapa. Menghadapi setiap badai, gelombang, persoalan hidup, kami tidak akan pernah goyah selama kami beserta, selama Engkau beserta dengan kami, selama kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap mereka yang mulai goyah hari-hari ini. Kami mau teguhkan iman kami di dalam Tuhan, sebab Engkaulah Allah yang menopang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami malam ini, pujian, penyembahan kami, biar naik menjadi dupa yang berbau harum. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Kau yang kuatkan setiap kami Bapa, dalam anugerah-Mu Tuhan. Beserta kami, Kau Tuhan yang menopang hidup kami. Terima kasih Yesus. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan terus mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Engkau, sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Katakan bersama saudara dari hatimu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Kau kuatkan, kami bertahan di dalam Engkau Tuhan. Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, lebih lagi dengan iman katakan Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, katakan Immanuel, Kau beserta kami, Kau beserta kami panggil namamu Immanuel, Engkau beserta. panggil namanya Immanuel, Engkau Allah beserta kami Tuhan. Katakan Kau kuatkan, Engkau yang kuatkan kami bertahan.
Tidak ada kekuatan lain selain di dalam Engkau Tuhan. Dalam kesesakan kami, Kau buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Jangan pernah ragukan penyertaan Tuhan. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Dia yang berkata, panggil namaku Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Dia yang berjanji tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu, tapi Dia menyertai sekalipun berat keadaanmu hari-hari ini. Angkat imanmu, lihat kepada Tuhan, panggil dan berseru kepadanya, sebab Dia sumber kekuatan, sebab Dia yang menopang. Kami percaya Tuhan, Kau yang beri kekuatan, Kau yang beri pertolongan. Sebab itu kami mau berharap kepadamu, Kau yang beri kemenangan bagi kami. Katakan, Kau kuatkan Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan hidup kami. Kau telah buktikan Tuhan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan kami bertahan. Aku bertahan dalam setiap kesesakan di hidup kami. Engkau pengharapan kami dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Yang kami percaya, kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam Engkau, karena kami percaya bahwa selama kami menyembah, kami percaya bahwa kami menyembah Tuhan yang benar. Engkau Allah yang berperkara atas kehidupan kami sampai hari ini, bahwa kuasa-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Hati kami percaya. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta selalu, Selama Kau beserta, kami melihat mujizat-Mu. ada mujizat Tuhan. setiap Dengan hari. yakin dan percaya kami katakan, Selama ku menyembah-Mu, amin. ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Engkau beserta kami, Selama Kau beserta, kami melihat
masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap langkah hidup kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak. Kami percaya Tuhan setiap hari. Haleluya. Lebih lagi kami nyatakan, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau beserta, kami melihat mujizat Tuhan setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu masih sama Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Tuhan, mujizat-Mu masih terjadi sampai hari ini. Kami letakkan setiap pengharapan kami Tuhan, karena kami tahu kepada siapa hati kami menyembah. Kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Engkau yang pegang setiap hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, kami tetap percaya pada setiap perkara apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami meletakkan setiap hidup kami, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Engkau heran. Lebih lagi kami nyatakan di hadapan Engkau, selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan, selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat Tuhan masih terjadi. Selama Engkau menyertai setiap hidup kami, kami tidak takut, kami tidak gentar. Engkau selalu ada Tuhan. Mujizat setiap hari. Kami percaya kuasa-Mu mengalir malam ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi, kuasa-Mu mengalir, memenuhi setiap kami. Oh Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Yesus, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kekal mulia, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, memulihkan hati, Menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat mengalir kuasa-Mu ya Tuhan.
Bapa kekal, Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari dengan imanmu mengalir kuasamu, mengalir Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kekal mulia, Kau hadir di Kau sini, hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, yang terluka. Kami tenang kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi, mengalir kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa kekal mulia, Kau hadir, Kau hadir di sini, memulihkan Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan ya Tuhan. luka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya saat hadirat-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan, kuasa-Mu mengalir. Kau yang sanggup memulihkan, Kau yang sanggup menyembuhkan, Kau yang sanggup memberi kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Oh Yesus, kami menyembah Yesus. Mengalir kuasa Dari tempat maha, Kau yang memulihkan setiap umat. Bapa kekal mulia, Kau hadir di tengah-tengah kami. hadir di sini, Kau yang memulihkan, hati, menyembuhkan yang terluka. kan yang terluka, Kami tenang bersama dengan Engkau Tuhan. bersamamu. Bapa, mari lebih lagi rasakan kasih-Nya mengalir. Tempat maha Yes, tinggi, Jesus, kasih-Mu mengalir. kekal mulia, Engkau hadir, hadir di sini, memulihkan, ya Yesus, menyembuhkan. Amin, amin. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat amin, amin. Kau Bapa Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, Kau yang memulihkan, Kau yang menyembuhkan, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, sebab Engkau sumber kekuatan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang menopang kami. Karena itu malam ini kami membuka hati kami Tuhan bagi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami umat-Mu, tuntun kami dalam jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh tetap kuat dalam menjalani setiap proses, setiap pergumulan. Kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya percaya bahwa
Kesaksian itu akan membuat iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu. Shalom Ibu Debbie. Saya mau bersaksi karena saya sudah bernasar kepada Tuhan. Jika suami saya diberikan pekerjaan kembali oleh Tuhan, saya mau bersaksi di Mezbah Doa. Suami saya sudah 3 tahun menganggur, namun sekarang puji Tuhan sudah mulai bekerja kembali. Memang sulit Bu menghadapi hari-hari ketika rumah tangga di masa-masa sulit secara ekonomi. Jiwa pun rasanya lelah, jatuh bangun menghadapi keadaan. Namun puji syukur ya, menjadi jemaat Mezbah Doa dan Mezbah Syukur, keinginan untuk marah, ngomel, bersungut-sungut itu dimatikan oleh Tuhan. Saya belajar menjadi tawanan roh, amin. Saya hanya bisa berserah, bahkan khotbah dan firman setiap hari yang selalu berbicara menjadi kekuatan. Kalau bukan Tuhan setiap hari, maka saya pasti sudah menjadi lemah. Setiap hari kami kumpul beribadah di Mezbah Doa, mendengarkan kesaksian-kesaksian. Ya, jika tidak demikian mungkin kami tidak kuat menghadapi hari-hari yang makin sukar. Ke gereja saja setiap minggu tidak akan cukup untuk mendetoks jiwa yang menghadapi persoalan yang berat. Namun berkat Tuhan yang luar biasa, walaupun sulit, setiap hari ketika kami datang berkumpul, diarahkan hidup ini tidak seperti orang yang kena gangguan jiwa. Sebab kita tetap berkata apapun yang terjadi puji Tuhan, haleluya. Seperti khotbah-khotbah Ibu selalu menjadi perisai dalam pikiran ketika iblis mengintimidasi. Saat badai datang, Tuhan ada dalam perahu. Saya menikmati prosesnya sekalipun masalah masih ada. Namun ada damai dan sukacita. Air mata bagaimana melihat tangan Tuhan bekerja. Pelayanan yang Ibu tabur setiap hari telah banyak menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar. Menyelamatkan banyak rumah tangga untuk tetap di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus juga buat Ibu Debbie. Hanya doa dan ucapan syukur saya agar Ibu sekeluarga dan seluruh tim sehat selalu, dipakai Tuhan lebih lagi untuk menyelani jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Satu kesaksian yang luar biasa saudara. Memang tidak mudah ketika menghadapi tantangan, kesulitan, masalah ekonomi, keuangan, keluarga. Bahkan saya juga pernah mengalaminya. Ya Ibu, saya percaya ketika kita terus mau taat dan setia, maka satu saat Tuhan pasti akan membuka jalan. Saya pernah mengalami ya bagaimana, bahkan ya pernah mengalami juga terlilit hutang. Namun ya itulah saudara, ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka ya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal kita mau bertobat, berjalan sesuai dengan tuntunan dan ya mengikuti setiap hukum Tuhan, dan jalan-jalannya pasti ada jalan keluar. Terima kasih Ibu kesaksiannya, biar ke pekerjaan Bapak juga terus dilancarkan. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita sudah baca kemarin bagaimana Salomo ketika dia naik menjadi raja, ya doa yang dia minta kepada Tuhan agar Tuhan beri hikmat. Saat Tuhan memberikan dia kesempatan, mintalah apa yang engkau kehendaki. Ya, di saat Salomo bisa memperoleh kesempatan untuk ya meminta segala keinginan dunia, ya ketika dia mendapat kesempatan untuk memilih sesuatu yang ya kelihatannya menyenangkan, tapi Salomo memilih untuk meminta hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan agar dia dapat ya menjalani dan menyelesaikan, bahkan dapat memikul setiap tanggung jawab akan pelayanan dan pekerjaan serta kepercayaan yang Tuhan berikan kepada dia sebagai raja di Israel.
Ya, dan Tuhan berkata, karena engkau tidak meminta panjang umur, engkau tidak meminta kekayaan, maka aku akan memberikan engkau hikmat yang melebihi hikmat siapapun di Israel. Dan karena engkau meminta hal itu, maka Tuhan bilang, aku juga akan memberikan kepadamu kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Jadi ada bonus saudara saat kita mencari sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata, jika kita mencari ya kehendak Bapa, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam ini kita sudah masuk ke 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, sekarang ayat yang ke-16. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ayat 16, pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Dikatakan di sana, lalu perempuan yang satu, ya, kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Ya, jadi ketindihan badan mamahnya, mati. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anakku itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-ngamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan pertama berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Saudara, ya, jadi luar biasa ketika Salomo naik menjadi raja, ada 2 orang wanita datang ke menghadap dia, 2 orang perempuan sundal dikatakan di sana. Yang artinya mereka itu tidak punya suami, 2-2 tinggal satu rumah dan berebut anak. Katanya mereka sama-sama melahirkan dan yang satu ketika dia tidur anaknya ketindisan lalu mati dan akhirnya ditukarlah ceritanya bayinya. Tapi dua-dua itu tidak ada yang mau mengaku perkara yang benar. Jadi bayangkan. Ya, ketika Salomo baru naik menjadi raja, dia harus menyelesaikan perselisihan ya yang memiliki hikmat untuk putusan ya 2 orang perempuan ini, dan ya memang hanya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan diperlukan, karena bagaimana ingin membuktikan ya yang mana anaknya yang bukan anaknya, saudara. Ya, Salomo tahu benar bahwa ketika dia akan duduk jadi raja, maka dia harus menyelesaikan semua permasalahan bangsa Israel. Ya, setiap yang datang, mereka yang meminta jalan keluar, ya, meminta ini dan itu, maka dia butuh hikmat Tuhan. Dalam hidup kita pun, ya, setiap hari kita ini diperhadapkan dengan masalah. Ya, bahkan seringkali kita juga tidak tahu jalan keluar apa yang harus kita pilih, ya saudara. Dan akhirnya Salomo itu sempat bingung ya ketika melihat orang 2 ini datang. Ya, saya pun juga mungkin bingung untuk memilih mana yang benar di antara 2 perempuan ini. Sebagai seorang yang dipilih Tuhan menjadi raja atau siapapun kita, ya seperti saya pun setiap hari ada orang yang konseling dan itu membutuhkan hikmat Tuhan untuk menjawab. Ya, sebab mereka itu datang kepada kita berharap untuk mendapatkan jalan keluar. Kalau tanpa hikmat Tuhan maka kita tidak mungkin bisa ya bertindak.
Saudara, dalam hidup kita pun engkau sebagai orang tua tentunya engkau butuh hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah anak-anakmu. Ada banyak perkara di hidup kita yang harus kita selesaikan dan rasanya tidak cukup dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak bisa. Kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh kebijaksanaan yang dari Tuhan. Ya, ada begitu banyak persoalan dalam hidup ini, anak-anak yang punya masalah, ya masalah dalam pekerjaan, ya, dan yang kita butuhkan tuh jalan keluar. Dan tanpa hikmat Tuhan tentu ya tidak akan ada jalan keluar yang tepat yang dapat kita jalani, saudara, ya. Dan di sini dikatakan bahwa pada akhirnya ya mereka ini tapi datang kepada Salomo karena Salomo sebagai raja pada saat itu yang harus mau tidak mau dia harus memberikan jalan keluar. Lalu ayat yang bisa dikatakan ayat yang ke-22, akhirnya mereka itu terus berantem. Dia bilang, bukan raja ini anakku, bukan anakmu mati, anakku yang hidup, bukan anakmu yang mati. Ayat 23, lalu berkatalah raja, yang seorang berkata anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. 24, sesudah itu raja berkata, ambilkanlah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah kedua, ya kata raja, penggalah anak yang hidup ini menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Ayat 26, maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Saudara, ya tidak mudah menyelesaikan satu persoalan, tetapi Salomo itu diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, penyelesaian perselisihan ini oleh Salomo merupakan contoh mengenai hikmat yang ia miliki. Putusan yang bijaksana ini merupakan pembuktian bahwa Allah menjawab doa Salomo dan memberinya hati yang paham menimbang perkara. Hikmat Allah tersedia bagi kita, saudara, ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan memintanya. Ya, tetapi seperti Salomo kita pun harus menggunakannya, menerapkan hikmat dalam kehidupan, ya, untuk ya tentunya tujuannya untuk mencapai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada begitu banyak persoalan dalam hidup kita yang butuh hikmat Tuhan. Ya, bisa memintanya, saudara. Dalam Yakobus dikatakan, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, ya maka mintalah kepada Tuhan, karena Allah akan memberikan kepada orang yang meminta, dengan limpahnya dia akan berikan. Hikmat Tuhan itu sangat penting untuk kita menjalani hidup ini. Ya, Salomo hanya mengumpan, ya, dia berkata, bawa pedang ke sini, lalu kita akan penggal bayi ini menjadi dua supaya adil. Satu dikasih separuh sana, separuh di sini. Bayangkan seorang bayi itu dipenggal. Lalu tiba-tiba seorang wanita itu berkata, jangan tuanku raja, ya jangan engkau penggal bayi itu, jangan engkau bunuh bayi itu. Berikan saja kepada dia, saya mengalah, ya. Saya enggak usah. Tapi perempuan yang satu berkata, enggak apa-apa, penggal saja supaya kamu enggak bilang ini untukku, ini untukmu. Sudah, kita bagi dua supaya adil. Ya, dan apa yang terjadi, saudara? Tetapi raja menjawab, ayat 27, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Jadi Salomo hanya mau melihat kalau perempuan itu mengalah dan memohon supaya bayi itu tidak dibunuh, maka itulah ibunya yang benar. Tetapi jika satu perempuan berkata bunuh saja, berarti itu bukan ibunya. Dari situ Salomo diberi hikmat Tuhan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak.
Ketika akhirnya Salomo berkata, berikan anak itu kepada ya ibu yang melarang untuk dibunuh. Ibu yang berkata berikan saja kepada dia. Ya, inilah ibunya yang sesungguhnya, karena dia punya belas kasihan terhadap bayi itu. Dia tidak rela bayi itu dibunuh, dia lebih rela biar dia kehilangan hak untuk mengasuh bayi itu, tapi jangan sampai bayi itu dibunuh. Dan disitulah seluruh orang Israel melihat bahwa hikmat yang diberi Tuhan kepada Salomo itu luar biasa. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini kita membutuhkan hikmat Tuhan. Dalam saya juga melayani Tuhan, ada begitu banyak orang yang datang meminta solusi atau jalan keluar bagi persoalan mereka. Ya, dan saya bersyukur Tuhan mempercayakan begitu banyak ya orang yang datang, jemaat yang datang itu dari kalangan yang berbeda-beda. Ya, semua orang itu dari berbagai kalangan meminta nasihat. Tanpa hikmat Tuhan tentunya saya tidak akan bisa menjawab. Nah, apa hikmat Tuhan itu, saudara? Hikmat Tuhan itu adalah firman Tuhan. Ya, dikatakan permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Saat kita ini menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka kita itu akan dipenuhi dengan hikmat Tuhan. Rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan, ya itu akan membawa kita ini berhikmat untuk memutuskan segala perkara, untuk menyelesaikan segala masalah. Hanya ketika kita ini hidup takut Tuhan, pegang firman Tuhan, melakukan dan membaca firman Tuhan. Karena itu saudara, kita semua ya biarlah kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa ada dalam jalan Tuhan, dan kita semua boleh senantiasa terus ya ada dalam hikmat Tuhan dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga, rumah tangga, anak-anak, bahkan teman, sahabat atau siapapun orang yang datang kepada kita meminta nasihat dan solusi, berikanlah nasihat yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Maka saya percaya nasihat kita itu akan menyelamatkan banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa saudara, merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini kami boleh belajar dari kehidupan Salomo. Ketika Tuhan memberikan dia pilihan untuk meminta sesuatu, Salomo tidak minta harta, dia tidak minta kekayaan, namun dia minta hikmat, kebijaksanaan untuk dia boleh menyelesaikan bahkan memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang kepada dia. Tuhan, malam ini kami juga semua membutuhkan hikmat Tuhan. Ada begitu banyak masalah, persoalan yang kami hadapi di depan kami. Tanpa hikmat Tuhan tidak mungkin kami dapat menyelesaikannya. Berikan kami hikmat-Mu Bapa, agar kami ini boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Agar kami ini boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang bijaksana di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini membutuhkan jalan keluar. Biarlah hikmat Tuhan turun atas setiap kami, agar kami boleh mengambil jalan keluar yang sesuai dengan hikmat Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan yang berat, masalah hutang piutang, masalah keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah anugerah-Mu tercurah melimpah atas kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang kepada-Mu. Berikan Tuhan hati yang senantiasa mengucap syukur, hati yang senantiasa ada di dalam penyerahan sungguh kepada Tuhan. Yang ingin menjual aset, yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga memberikan Tuhan kelepasan bagi setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, bahkan segala dosa Tuhan yang ingin menjatuhkan anak-anak-Mu. Biarlah Engkau turut bekerja melepaskan setiap anak-anak-Mu dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan, Engkau juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Sembuhkan yang sakit, mari saudara Engkau yang sakit letakkan tanganmu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan, aku percaya ada pemulihan, sebab Engkau Tuhan yang ajaib. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, agar sakit kami boleh disembuhkan.
Tuhan, kami juga berdoa Bapa untuk setiap mereka Bapa yang rindu pemulihan dalam rumah tangga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap rumah tangga dipulihkan. Anak-anak kami hidup jadi anak-anak yang takut Tuhan, bukan anak-anak yang memberontak. Bahkan jodoh anak-anak kami, masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Biar terjadi hujan pertobatan. Lawatan Tuhan tercurah, orang-orang boleh bertobat kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan, berkati bangsa kami biar roh takut akan Tuhan ada di atas bangsa ini. Kau memberkati Tuhan juga menjelang pilkada, pilpres. Tuhan, memberi yang terbaik bagi bangsa kami. Pemimpin-pemimpin, orang-orang yang takut akan Tuhan, bukan orang-orang ambisius, tetapi orang yang memikirkan hati Tuhan di atas bangsa kami. Dijauhkan dari korupsi, dari segala mementingkan diri sendiri. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Hujan pertobatan tercurah atas bangsa-bangsa, sehingga setiap manusia boleh berbalik kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Terima kasih Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita Saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Di dalam nama Yesus yang saya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Jawaban